Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Ostar 1453 dan Imtiaz Tour yang dimuliakan oleh Allah. Pagi hari ini kami berdua sedang berada di tepi Selat Bosporus dan di tepi Benteng Rumeli Hisari, benteng yang sangat bersejarah, yang mana benteng ini memiliki andil di awal-awal masa penaklukan Konstantinopel. Mari kita simak bagaimana ceritanya, bagaimana sejarahnya, dan kenapa arti penting benteng ini bagi penaklukan Konstantinopel. Tadi Antum bilang tentang benteng yang bersejarah ini, Set. Benteng yang sangat berpengaruh dalam penaklukan Konstantinopel. Kita nih makin kepo, Set. Boleh Antum ceritain kepada kita semua, Set? Ya, jadi langkah-langkah awal Sultan Muhammad Al-Fatih ketika itu sebelum menaklukkan Sultan Konstantinopel, maka dia membangun sebuah benteng tepat di tepi Selat Bosporus. Kalau kita lihat ke depan di sana, Mas, di sana itu ada Anadolu Hisari, sebuah benteng juga mirip seperti Rumeli Hisari, tapi lebih kecil. Benteng di depan sana itu dulu dibangun oleh kakeknya Muhammad Al-Fatih, Sultan Yildirim Bayazid. Ya. Sultan Yildirim Bayazid ketika itu membangun benteng di tepi Asia. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih menganalisa kenapa penaklukan Konstantinopel ini masih selalu mengalami kegagalan di masa kakek-kakeknya dulu. Ternyata jawaban dari apa yang beliau pertanyakan itu, beliau putuskan bahwasannya Selat Bosporus, ya, di area sini ini merupakan area tersempit dari Selat Bosporus, Mas. Kalau orang Turki menamakannya ketika itu Boğazkessen atau pemotong tenggorokan, karena saking kecilnya Selat Bosporus yang ada di sini. Jarak antara tepi. Iya. Dan ini merupakan pintu masuk orang-orang Eropa. Kenapa ketika itu bisa membantu Konstantinopel? Karena jalur ini tidak ditutup. Ya, sedangkan ketika itu Sultan Yildirim Bayazid, beliau hanya membangun benteng di sisi Asia saja. Di sisi Eropa sebelah sini belum dibangun. Maka analisa dari Sultan Mehmed, beliau wajib membangun benteng di sisi Eropa. Jadi kedua sisi ini saling berpengaruh, saling berkaitan. Ketika ada musuh ingin melakukan penetrasi atau membantu Konstantinopel ketika sedang dikepung, maka akan dihadang oleh kedua benteng ini. Jadi inilah pentingnya sebuah strategi. Jadi Sultan Mehmed ini beliau tidak sembarangan dalam pengepungan Konstantinopel. Semua langkah-langkah itu beliau persiapkan, baik itu langkah-langkah yang strategi militer, strategi perang, maupun strategi ilahi. Jadi beliau ini benar-benar memantaskan dirinya untuk menjadi sebaik-baik panglima dan memantaskan tentaranya untuk menjadi sebaik-baik tentara pembebas Konstantinopel. Benteng ini dibangun kurang lebih 4 bulan, ya, 4 bulan dengan sebesar ini, ya, iya, sebesar ini. Dan ketika pembangunannya ada kisah menarik. Apa itu? Jadi ketika itu Konstantin Agung yang berada di Konstantinopel mendengar bahwasanya Sultan Mehmed sedang membangun benteng di sini. Dia tahu bahwasanya niat Sultan Mehmed adalah ingin mengisolir Konstantinopel ketika itu. Ya. Lalu dia mengirim utusan kemari untuk menghadap Sultan Mehmed. Ya. Sultan Mehmed diberikan surat oleh Konstantin Agung bahwa yang isinya bahwasanya agar menghentikan proyek pembangunan benteng di wilayah Konstantinopel. Lalu dijawab oleh Sultan Mehmed bahwasanya wilayah Konstantinopel adalah wilayah yang berada di dalam benteng Konstantinopel. Sedangkan wilayah yang berada di luar Konstantinopel adalah bukan milik Konstantinopel. Maka jangan kirim lagi utusan ke sini. Kalau engkau tetap mengirim utusan ke sini, maka aku pulangkan utusanmu tanpa kepala. Itu jawaban Sultan Mehmed. Ya. Dan beliau menjawab lagi bahwasanya Sultan yang sekarang bukanlah Sultan yang dahulu. Sultan yang sekarang akan menyelesaikan apa-apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Sultan-Sultan yang terdahulu. Maka jangan samakan saya dengan Sultan-Sultan yang terdahulu. Jawaban beliau sungguh sangat tegas ketika itu. Tidak ada lagi yang beliau pikirkan ketika itu. Fokus beliau hanya bagaimana membebaskan Konstantinopel, bagaimana merealisasikan bisyarah Rasulullah SAW. Begitu, Mas. Jadi memang kita banyak diberikan pelajaran dari kisah hidup Sultan Mehmed ini. Bagaimana beliau memantaskan dirinya, bagaimana beliau
membangun pasukannya dengan semuanya dari segi rohani, dari segi mentalnya, dari segi psikisnya, dari segi strategis, semua beliau siapkan secara matang. Oh, jadi begitu Ustaz, ceritanya sangat berpengaruhnya strategi pembebasan Konstantinopel yang dirancang oleh Muhammad Fatih, dan tegasnya beliau dalam mengusir atau segala sesuatu yang merusak rencana untuk membebaskan Konstantinopel. Ya, jadi memang Sultan Fatih ini orangnya sangat cerdas. Beliau mempersiapkan semuanya dengan matang, dan apa-apa yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya ini yang berhasil, maka beliau ambil dan beliau semacam modifikasi lah. Dan hal-hal yang gagal ketika masa-masa nenek moyangnya dulu itu beliau selidiki lagi kenapa sampai gagal itu kenapa. Nah, ini makanya Sebagaimana orang Arab berkata al-muhafadzatu ala iya, qawli sholih. betul. Jadi memang orangnya sangat visioner, terus selalu mempersiapkan semuanya tuh dengan sematang-matangnya. Jadi beliau tidak ingin penaklukan ini gagal. Karena keberangkatan beliau untuk penaklukan Konstantinopel ini sudah bulat, maka tidak akan kembali kecuali Konstantinopel menjadi miliknya. Kalau harus gagal, maka beliau lebih memilih untuk mati di bawah reruntuhan tembok Konstantinopel. Turki ini untuk mempelajari jejak-jejak Turki Utsmani, jejak-jejak peradaban Islam dan kemudahannya di tanah Turki ini. Terima kasih, sekian dari saya Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.